Ngerasain fungsi gelombang atom hidrogen yang kemarin sebenarnya sudah dibahas, tapi belum selesai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fungsi distribusi radial. Ini sebenarnya adalah materi pekan ke-6. Nah, nanti materi pekan ke-7 kita akan undur ke sekolah UTS. Seperti ini. Nah, untuk waktu UTS, sebelum saya masuk ke materi ya, sebelum semuanya masih ada di sini, belum ada tabel yang lain lagi. Waktu UTS itu harusnya adalah pekan depan. Jadi kalian siap-siap dulu UTS di hari kuliah pekan depan. Jadi sekarang tanggal 14, kemungkinan tanggal 21 Oktober, kita akan UTS, materinya adalah materi awal sampai dengan materi yang hari ini. Penyelesaian persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Nah, cuman karena hari ini Pak Kakak belum bisa datang, terkait diskusi waktu tepatnya kapan, itu nanti akan saya infokan melalui grup. Apakah nanti akan diundur atau tetap sesuai jadwal. Cuman pastinya tidak akan sebelum jadwal 21 Oktober ya. Jadi antara tanggal 21 Oktober atau nanti dikasih waktu lain. Seperti itu. Nah, eh, ya, oh nanti saya sebarkan ininya ya, foldernya. Folder nanti di dalam folder itu ada rekamannya semua dari pertemuan pertama sampai sekarang. Ya, oke. Uh, Jadi saya kemana nih? Oh ya. Nah, uh, jadi kita lanjutkan dulu ya materi hari ini kan dalam melanjutkan fungsi gelombang atau hidrogen, kemudian lanjut ke fungsi distribusi. Nah, kemarin tahapan yang sudah dibahas adalah tahapan 1 dan 2. Tapi saya review kembali tahapan 1 dan 2. Barangkali ada yang belum gabung ya di pekan lalu. Jadi tahapannya yang pertama adalah kita tuliskan dulu rumusan energi total dari atom hidrogen. Nah, uh, seperti halnya secara mekanika klasik ya, energi total itu ada energi potensial sama energi kinetik. Energi potensial kita gambarkan sebagai uh, besar energi yang dihasilkan karena adanya gaya tarik menarik antara inti atom hidrogen dengan elektron yang ada di luar atom hidrogen. Nah, jadi dua dua partikel ya sebenarnya muatan elektron di satu dan kedua. Yang satunya bermuatan positif, satunya bermuatan negatif. Nah, kemudian energi kinetik, energi kinetik itu dihitung sebagai setengah mv kuadrat. Namun kita bisa saja mengubah persamaan ini menjadi bentuk momentumnya dengan memanfaatkan definisi momentum, yaitu adalah T sama dengan M dikali P. Nah, sehingga energi kinetik juga bisa kita tuliskan sebagai P kuadrat per 2M. Nah, energi total itu adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Atau biasa juga dituliskan EK itu adalah T, dan energi potensial atau EP itu adalah P. Jadi T ditambah P. Kemudian, kalau kita masukkan persamaan yang tadi, energi kinetiknya diganti menjadi P kuadrat per 2M, energi potensialnya diganti menjadi 1 per 4 Q 0 Q1 Q2 per R, kita peroleh rumusan bahwa E itu adalah P kuadrat per 2M kurang 1 per 4 Pi epsilon 0 E kuadrat per R. Uh, Sampai di sini saya tanya dulu, yang tadi sudah jawab, yang kelas tadi sebelah ya, yang belum jawab ya. Kira-kira tanda minus yang ada di sini itu asalnya dari mana? Harusnya kan dia dijumlahkan ya, energi totalnya dijumlahkan. Tapi kemudian ternyata sampai di sini rumusan E-nya adalah P kuadrat per 2M dikurang 1 per 4 Pi 0 E kuadrat. Ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Kakak minggu lalu. Kira-kira kenapa? Coba jawab di chat. Muatannya berbeda, benar Lani. Muatannya berbeda ya. Jadi karena yang satunya positif, yang satunya negatif, maka hasil kalinya akan menjadi negatif. Dengan E itu adalah muatan elektronnya E kuadrat. Makanya yang tadinya penjumlahan berubah menjadi
negatif 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per M. Sekarang R-nya itu besarnya berapa? Akar dari X kuadratnya, vektor X-nya dia posisinya di mana, vektor Y-nya di mana, ditambah vektor Z-nya di mana. Nah, rumusan yang ini sepertinya tidak perlu saya jelaskan ulang ya, karena ini adalah basicnya vektor. Jadi panjang vektor itu adalah akar dari titik-titik dari setiap arah. Kemudian, karena kondisinya 3 dimensi, ya nggak mungkin ya atom hidrogen itu berada pada posisi 2 dimensi atau 1 dimensi. Jadi atom hidrogen itu ada di posisi 3 dimensi. Jadi momentumnya yang awalnya cuma P harus kita definisikan sebagai 3 posisi. PX, PY, PZ. Jadi momentum di arah X, di arah Y, dan di arah Z masing-masing harus diperhitungkan. Nah, sehingga dengan memperhatikan asumsi tersebut, bukan asumsi sebenarnya, dengan memperhatikan kondisi tersebut, E-nya itu besarnya akan menjadi 1/2M dikali Px kuadrat tambah Py kuadrat tambah Pz kuadrat dikurang 1/4 Pn0 E kuadrat per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Nah, pekan lalu kita berhenti sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, sampai di sini ada yang belum mengerti nggak? Ya, silahkan. Ah, 1 dimensi. Enggak. Oh, yang P kuadrat itu. Bukan. Ya, itu sebenarnya 1 dimensi bisa dipakai, 2 dimensi bisa dipakai, 3 dimensi bisa dipakai. Tapi P-nya kan tidak didefinisikan siapa. Belum didefinisikan. Jadi itu persamaan umumnya sebenarnya. Iya, benar. Benar. PS kuadrat, PY kuadrat. Ya. Nah, udah nggak ada lagi yang lain, kita lanjut ya. Nah, begitu sampai di sini, tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya, nomor 2 itu adalah mengubah rumusan energi total tersebut ke operator kuantum. Nah, eh, saya ulangi lagi, kemarin Pak Kakak menjelaskan bahwa kita punya operator namanya operator momentum. Operator momentum itu, misalnya saya punya PX, P topi X ya, operator P terhadap sumbu X, itu didefinisikan sebagai H coret per I do X. Jadi ini semuanya operator ya, operator turunan terhadap X, turunan parsial terhadap X dikali dengan suatu konstanta. I-nya apa? I ini adalah suatu bilangan imajiner. Kalau kalian tahu, I itu bernilai sama dengan akar dari -1. Jadi kalau I-nya dikuadratkan, besarnya jadi -1. Oke, H coretnya siapa? H coretnya itu adalah H dibagi 2 si 2 pi, 2 pi, apa 2 pi. Nah, tentu saja dengan gampang kalian bisa tebak kira-kira operator momentum PY, PZ-nya siapa. Tinggal diubah turunannya jadi turunan parsial terhadap Y untuk PY, turunan parsial terhadap Z untuk PZ. Ya. Nah, dengan mensubstitusi operator ini ke dalam operator Hamiltonian, jadi ini kan sebenarnya definisi, diturunkan dari mana? Dari definisi energi ya, energi total. Tapi sekarang kita ubah menjadi bentuk operator Hamiltonian, di mana semua yang bentuk operator diubah jadi operator. Siapa aja? H sama P. Oke. Nah, kemudian dengan mengubah PX kuadrat, PY kuadrat, PZ kuadratnya, kita perolehlah persamaan yang bawah. Nah, turunan kedua, turunan parsial kedua terhadap X ditambah turunan parsial kedua terhadap Y, turunan parsial kedua terhadap Z, ini dikenal juga sebagai nabla. Lambangnya biasanya segitiga terbalik. Jadi kalau yang di kuadrat, jadi tabla kuadrat gitu ya. Nah, ini adalah operator momentum Hamiltonian di akhir kita. Yang sampai kemarin kita sudah sampai di sini. Nah, lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, tahap ketiga kita mau mulai untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger-nya. Jadi, caranya adalah kita substitusikan operator Hamiltonian yang tadi sudah diturunkan ke dalam persamaan umum Schrödinger bebas waktu. Yaitu, pasti kalian udah hafal H garpu sama dengan E garpu gitu ya. Nah, H-nya berapa? Hanya angka yang tadi. Jadi semua yang bagian bawah sini, ini ya, saya garis ya, dari sini sampai sebelum T, si itu adalah H.
KE ini siapa? KE ini adalah suatu tetapan yang biasa masih wajar digunakan untuk menggantikan 1/4 pi epsilon nol. Kalau kalian tahu kan epsilon nol itu adalah konstanta ya. Pi itu konstanta, jadi 1/4 pi nol itu adalah suatu konstanta semua. Nilainya nggak akan berubah, mau R-nya diubah, Z-nya diubah, Y-nya diubah, nilainya akan menjadi tetap. Jadi boleh saja kalian tuliskan sebagai KE. Nih, setelah dapat persamaan ini, inilah yang kemudian kita harus selesaikan persamaannya. Tahapannya, kita ubah dulu ke koordinat polar. Kenapa harus kita ubah ke koordinat polar? Karena tujuan kita di sini itu adalah untuk menemukan si bilangan kuantumnya. Jadi bilangan kuantum utama, momentum sudut, angular momentum, dan lain-lain. Nah, jadi kita ubah dia bentuk polarnya. Nah, kesamaan koordinat polar itu mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar itu kita cukup menggunakan del operator atau orang-orang juga bilang itu operator Laplacian. Hasilnya kalau seandainya operator itu dikenakan terhadap suatu fungsi, hasilnya adalah 1/r², todo r kuadrat turunan fungsi tersebut terhadap r, fungsinya siapa aja boleh, ditambah 1/r² sin theta, do theta sin theta, do turunan terhadap theta fungsi tersebut juga, ditambah 1/r² sin kuadrat theta, turunan kedua dari fungsi tersebut terhadap si Fc. Nah, tentu saja ini kalau kalian mau turunkan sendiri boleh ya, tapi tidak perlulah biasanya diturunkan sendiri ya. Nanti di sini akan menggunakan Z adalah R cos theta, X adalah R sin theta cos si, Y adalah R sin theta sin si. Nah, dengan memanfaatkan del operator ini kita kenakan ke jadi Laplacian kuadrat terhadap si sekarang, terhadap fungsi gelombang. Maka tinggal X-nya diganti dengan fungsi gelombang. Perhatikan. Di 1/r², do R, do fungsi gelombang do R, ditambah 1/r² sin theta, do theta, do si, do theta, ditambah 1/r² sin kuadrat theta, do kuadrat theta per do si kuadrat. Yang halala, ya. Jadi yang depannya ini dari sini, yang bagian sini saja yang perlu kita ubah. Oke. Nah, kemudian baru kita selesaikan persamaan Schrödinger tersebut. Nah, tahapan penyelesaiannya nanti tentu saja yang akan saya sebarkan ini bisa teman-teman akses ya, ada di internet ini sebenarnya, cuman tetap penyelesaiannya tidak mesti semuanya kalian pahami. Jadi cukup yang dua-duanya sudah lihat screen solving Schrodinger's equation-nya. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini kita sudah sampai ke tahap bagian sini yang tadi. Bagian yang atas. Nah, sekarang dari bagian atas ke bagian bawah yang dilakukan gampang sebetulnya. Saya pindahkan E ke si ini ke bagian kiri, sehingga dia akan menjadi minus dx kuadrat per 4 si R0 R ke si dikurang E si. Kan ya, kalau kalian pindahkan. Kan? Kemudian minusnya dikeluarin sehingga di dalamnya jadi E ditambah ZE kuadrat per 4 pi epsilon 0 R masih minus. Kemudian tahap ketiga dikalikan dengan 2M per H caret kuadrat minus, makanya dia berubah menjadi positif. Oke, tentu saja ini pengubahan ini ke sini kalian bisa lakukan sendiri. Yang ininya tinggal ditulis ulang, yang dalam kurung tinggal ditulis ulang. Kemudian ini pindah ke kiri, minusnya dikeluarin sehingga ini di tengah ya. Ini juga dikeluarin jadi minus E si ditambah ZE kuadrat per 4 pi epsilon 0 R dikali si. Kemudian 2 mu per H kuadrat munculnya dari mana? Karena kedua ruas ya, keseluruhan bagian saya kalikan dengan 2 mu per H kuadrat negatif. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan ini di bagian awal.
Kan kalau dikalikan dengan minus 2 mil per H kuadrat, nilainya jadi 1 ya, positif 1. Nah, tujuannya kenapa harus dilakukan hal seperti ini? Karena kita ingin memisahkan antara solusi yang radial dengan solusi yang angularnya. Ide memisahkan solusi radial dan solusi angular ini didasarkan pada ternyata energi potensial itu dia sebenarnya tidak bergantung terhadap theta maupun sudut manapun. Jadi sudut terhadap sumbu X atau sudut terhadap sumbu Z tidak mempengaruhi besar energi potensialnya. Karena tadi kalian lihat nilainya hanya kaki per R ya. Nah, kemudian dengan asumsi tersebut kita pisahkanlah fungsi fungsi persamaan gelombang wave functionnya dalam variabel R, theta, dan Z itu nilainya nanti akan sama dengan hasil kali dari dua buah solusi. Solusi yang pertama adalah solusi radial, di mana fungsi R ini hanya bergantung terhadap jari-jari, jarak ya. Kemudian Y di sini itu adalah fungsi angular yang nilainya bergantung terhadap theta dan C. Ya, sudut ya, dua buah sudut ya. Nah, penurunan ini tentu saja kalian boleh baca sendiri, coba sendiri penurunannya, tapi tidak akan saya jelaskan karena makan waktu dan tujuan kita bukan kalian bisa menurunkan persamaannya kan ya. Tujuan kita adalah kalian memahami makna fisisnya apa. Jadi penurunannya nanti bisa baca sendiri, link ini akan saya sebarkan. Nah, sehingga di akhir diperoleh bahwa radial equation-nya adalah turunan terhadap R. Kenapa di sini berubah jadi D? Karena R-nya kan sudah dalam fungsi satu variabel. Jadi tidak fungsi turunan parsial lagi. Makanya dia D. Ini kalkulus ya sebenarnya ya. Siapa tahu ada yang nanya iseng. Sementara yang di angular equation, kenapa masih parsial? Do. Karena angular equation-nya adalah fungsi dua variabel. Maka turunannya harus turunan parsial. Ya. Nah, didapatlah radial equation-nya adalah seperti ini. Dengan A siapa? A itu adalah separation constant. Jadi biasanya kalau dalam penurunan persamaan diferensial, kita selalu menggunakan satu nilai C. Kalau di matematika biasanya kita gunakan C, tapi di sini kita gunakan nilai A besar. Nah, jadi A itu adalah konstanta yang nanti dihasilkan dari penurunan persamaan diferensialnya. Nah, dari angular equation juga didapatkan turunan 1 sin theta D theta sin theta D theta ditambah 1 per sin kuadrat dan seterusnya. Nilainya sama dengan 0. Dua fungsi ini merupakan solusi dari radial equation dan angular equation. Nah, tapi ini kan belum selesai karena masih dalam bentuk fungsi yang jauh dari jawaban yang kita inginkan. Nah, tahapannya ada lanjutannya lagi. Jadi kita pisahkan bagiannya menjadi bagian polar dan bagian azimut, jadi bagian theta dan bagian C gitu ya. Sehingga sedemikian sehingga dapat bagian azimutnya adalah solusinya di bagian luas nilai. C itu adalah konstan dikali eksponen pangkat IM C. Nah, ini solusi yang bagian pertama untuk fungsi gelombangnya. Bagian azimut berarti ini nanti M itu akan menghasilkan bilangan kuantum M juga. Jadi berapa besar M dari persamaan solusi persamaannya itu akan menentukan berapa bilangan kuantum M dari atom yang kita miliki, dari elektron di atom yang kita miliki. Nah, kemudian dari bagian polarnya, tetanya kita selesaikan juga fungsinya. Nanti dipisah. Jadi kita penyelesaiannya dibagi menjadi 3. Tentu saja kalian nggak harus bisa menyelesaikan seperti ini. Tapi akhirnya apa tahu dulu kan ya. Nah, ini solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua dengan memanfaatkan bagian tetanya, dengan bagian tetanya kita peroleh bahwa ternyata solusinya adalah di bawah sini. Oke, ini ya. Nah, ini udah radial. Iya. Kita solusinya ada di sini. Jadi kita peroleh polinomial Legendre.
Polinomial legend. Ini suatu polinomial yang nanti nilainya bergantung pada M dan L. Nah, L itu bilangan kuantum juga. Ya, bilangan kuantum L. Nah, M-nya bilangan kuantum azimut kan ya? Nah, terus kita punya bilangan kuantum L. Dari sini nanti penurunannya. Sekali lagi, nggak usah pusing ngelihat penurunannya ya, karena seperti yang dituliskan Pak Kakak, penurunannya sebenarnya tidak harus dijelaskan. Tapi saya pengen perlihatkan saja. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga dia menyelesaikan radial equation-nya. Jadi di situ kita punya turunan terhadap R. Ini fungsinya dari mana? Dari atas tadi ya. Dari atas kita udah punya radial equation yang pertama. Ini. Oke. DDR terhadap R besar. Nah, setelah diturunkan, ternyata nanti kita peroleh hasil akhirnya adalah R sama dengan, fungsi gelombangnya itu adalah RR, theta theta, si gitu kan ya. Nah, nilainya berapa? NR dengan R-nya bergantung terhadap N bilangan kuantum utama dan L bilangan kuantum kedua L ya. Kemudian dia merupakan fungsi dari jarak. Yang kedua adalah fungsi P. P itu bergantung terhadap M dan L, bilangan kuantum azimut magnetik dan bilangan kuantum azimut biasa. Cos theta dikali bagian kedua eksponennya. Jadi sebenarnya yang bagian sini nanti hasilnya adalah suatu polinomial. Yang bagian sini ini bagian eksponensialnya. Nah, N-nya berapa? N-nya itu diperoleh dari normalisasi. Tambah lagi ke ya silahkan. Masih bentar ya. Di Atkins ada penjelasan normalisasinya. Kalau di sini nggak ada. Di yang tadi barusan saya jelaskan. Mungkin kita dengar itu nggak ada. Nah, uh, ini kan tadi udah dibahas ya. Solusi akhirnya adalah fungsi gelombang dalam variabel R, theta, dan psi itu adalah hasil kali dari di sini dia tulisnya 3 karena tadi Y sebagai 2 variabel. Tapi tentu saja kalian bisa pisah sekalipun sulit ya. Yang pasti dia ada 3 variabel, 3 fungsi, R terhadap theta, dan terhadap psi. Kemudian sebelum dinormalisasikan kita harus terapkan dulu syarat batas. Nah ini kalian sudah paham ya di bagian awal ketika kita menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk partikel dalam kotak. Bahwa syarat batasnya adalah nilai persamaan gelombang itu harus differentiable. Artinya harus diturunkan dimanapun. Jadi tidak ada posisi di mana dia bernilai turunan konstan gitu ya. Dan dia harus selalu kontinu. Jadi tidak ada posisi di mana dia tidak terturunkan. Nah, ini konsepnya adalah bagaimana kalian menentukan solusi Schrödinger yang disampaikan sebelumnya. Biasa ya, jawabannya adalah A dikali eksponen pangkat K. Itu. Jadi diingat lagi bagian belakang-belakangnya. Nah, kemudian setelah menentukan syarat batasnya, dari solusi yang ini, N-nya berapa? Tadi seperti ditanyakan, N-nya adalah hasil normalisasi. Nah, normalisasi untuk memperoleh nilai A yang bagian depannya dari dari fungsi gelombangnya, kan biasanya kita punyanya A dikali eksponen pangkat I pangkat K gitu ya. Nilai A-nya diperoleh dari normalisasi. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, kalau seandainya dulu pada saat normalisasi partikel satu dimensi kita gunakan integral dari fungsi gelombang pangkat 2 dx, nilainya harus 1 yang memenuhi angka itu, maka kira-kira nih, untuk atom hidrogen dari persamaan yang ini bagian mana yang harus kita ubah untuk menyesuaikan dengan atom hidrogen pada keadaan nyatanya. Kira apa yang harus diubah? Coba perhatikan. Tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Atom hidrogen itu begini, makanya harus begitu. Kira-kira kenapa? Coba. Yang mana yang harus diubah?
Diubah, bisa diubah, bisa ditambah. Diubah, sebenarnya diubah sih. Apa? Kamu mau jawab apa? Bukan, bukan yang itu. Ini masih koordinat kartesian ya. Nanti kalau yang pakai 4 pi r kuadrat, d kuadrat, dr, dkt. Itu dalam koordinat polar. Ini kartesian dulu. Perhatikan, di situ saya sudah kasihin sebenarnya. Partikel kotak satu dimensi menggunakan integral ds. Berarti untuk atom hidrogen kira-kira integralnya diapain? Ini adalah hidrogen itu adalah suatu partikel tiga dimensi. Berarti normalisasinya harus menggunakan apa? Ada yang tahu? Normalisasinya harus menggunakan integral lipat 3. Ini kalau seandainya dalam kondisi dalam kondisi tiga dimensi, maka ini harus menjadi integral lipat 3. Integral lipat 3 dari siapa? Tetap si kuadrat. X-nya tentu saja ada X ya Z-nya ya. Tapi terus di sini ada di dx dy dz. Nah, harus normalisasi integral lipat 3. Itu ya. Paham ya maksudnya kenapa harus lipat 3. Nah, terusnya ini kan baru bentuk kartesiannya. Bagaimana kalau kondisinya adalah koordinat polar, kita gunakan r kuadrat dr sin theta d theta d sin. Ini adalah pengganti d tau. Jadi di Atkins ini tuh dituliskan integral dari si bintang si. Ini artinya fungsi gelombang dan temannya fungsi gelombangnya. Ya, kemudian nilainya sebenarnya sama. Jadi kalau dikuadratkan, dimutlakan dan dikuadratkan, nilainya harus sama dengan 1. Nah, d-taunya itu pengganti sebagai dx dan y dz untuk koordinat kartesius, tapi kalau untuk koordinat polar kita gunakan r kuadrat dr sin theta d theta d. Sehingga normalisasinya untuk koordinat polar akan menjadi integral dari 0 tak hingga 0 pi dan 0 2 pi. Untuk fungsinya ada dua ya, fungsi radial sama fungsi angularnya dikuadratkan dua-duanya dikali r kuadrat dr sin theta d theta d. Normalisasinya harus mengikuti ini. Maka itu ketiga hasil integral lipat 3-nya sama dengan 1. Nanti kita akan peroleh nilai n-nya, n besarnya harusnya berapa. Untuk solusinya. Nah, terlepas dari itu, tadi kan solusi akhir kita adalah RNL sekian dan sekian dan sekian gitu ya. Kalian baca sendiri ya, ini ya. Rho E pangkat minus rho per 2. Nah, siapa rho dan siapa L, siapa N? Kalian udah tahu N-nya siapa. L-nya udah siapa? N-nya bilangan utama, bilangan kuantum utama gitu ya. Nah, terus L-nya adalah bilangan kuantum magnetiknya, kayak gitu kan ya. Nah, terus dari fungsi yang tadi R ini kita bisa turunkan tabel-tabel. Di sini ya, tabelnya ada di Atkins ya. Nah, menunjukkan bahwa di masing-masing nilai N dan L kita bisa temukan rumusan R masing-masing, R yang berbeda-beda. Oke, ini hasil penurunan yang tadi solusinya. Ini turunannya dari mana? Nggak usah kalian pusingkan, terima aja. Terima aja hasilnya seperti ini. Yang pasti ini adalah solusi dari persamaan yang ini. Tinggal dimasukkan sebenarnya. Pada saat N-nya 0, L-nya 1, nilainya jadi berapa? Masukin di sini. Ya, nah, asumsi yang digunakan di sini adalah rho itu bernilai 2Z per N dikali A. Di mana A itu adalah radius atau jari-jari bor. Jari-jari bor, bahwa dia adalah jari-jari yang diperoleh dalam menghitung prediksi kalau seandainya cuma ada satu elektron aja kayak hidrogen ya.
nilai A itu berapa? 4 0 kali H curet per mu E kuadrat. Tentu saja kalau kalian mau turunkan sendiri juga boleh. Nah, dilihat dari sini ya, perhatikan kira-kira bentukan grafik dari radial wave function-nya kita bisa turunkan, kita bisa plotkan dengan memanfaatkan apa namanya, pada R yang berbeda, Z per A yang berbeda. Z itu adalah nomor atom ya, terus A-nya adalah apa namanya, radius Bohr, sehingga kita peroleh radial wave function itu bentukannya akan seperti ini. Ketika nilai N-nya 1, artinya dia adalah di periode 1, L-nya 0, 1S berarti ini ya, maka radial wave function-nya dari 1S itu adalah seperti ini. Kemudian dari ini 3S berarti ya, 3S itu seperti ini. Kemudian dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah grafik dari fungsi distribusi, fungsi radial, fungsi gelombang masing-masing bilangan kuantum. Jadi masing-masing orbital itu akan memiliki grafik radial wave function-nya sendiri. Ini baru radial wave function-nya. Nah, yang biasa lebih sering digunakan adalah selain radial wave function, kita punya juga fungsi distribusi kerapatan yang bagaimana bentukannya? Nah, ini bentar, kita ganti dulu ya. Bentukannya itu seperti nah, perhatikan, udah kelihatan ya, di situ tuh ada dua buah grafik. Grafik yang di kanan itu yang tadi kalian sudah kenal. Ini disebut sebagai radial probability dan siklusnya. Kemudian yang grafik yang kanan itu adalah radial wave function-nya. Nah, jadi grafik yang kanan itu dihasilkan dari apa? Dari hasil kali antara fungsi radialnya dengan fungsi angularnya. Jadi khusus yang radial wave function, misalnya kita punya 1S gitu ya, 1S itu kan nanti bentukan rumusan radialnya, radial functionnya itu kalau sesuai sama yang tadi itu adalah 2Z per A pangkat 3 per 2 eksponen minus rho per 2 ya. Nah, jadi kalau dilihat dari situ dengan Z itu dengan rho itu berbanding terbalik dengan N, N-nya 1, maka secara eksponensial grafiknya adalah suatu grafik eksponen yang negatif sama kayak gini. Tapi posisi R-nya, jadi kan hasil kali dari fungsi gelombangnya itu adalah hasil kali dari fungsi radial dan fungsi angular. Bagian angular, bagian polinomial dan eksponen. Bagian eksponensialnya itu adalah eksponen negatif. Sementara bagian polinomialnya adalah Z per A. Jadi Z per A tidak berpengaruh terhadap R kan ya. Maka kalau kita bagi, bentar, saya mau tuliskan, mau gambarkan biar gampang teman. Mau tulisin dulu, samaannya adalah bahwa Z per A, Z per A, pangkat 3 per 2, ya, 3 per 2, dikali eksponen minus rho P. Rho per Oke. Nah, ini perhatikan di sini kita punya dua bagian. Yang pertama adalah bagian polinomial, yang kedua adalah bagian eksponensial. Gitu ya.
Nah, kalau kita gambarkan secara grafik, grafik ini hubungan dari R per A0, jadi radius terhadap jari-jari bor, terhadap yang bagian kirinya adalah R-nya, R fungsinya, ya. Nah, bentuk grafik polinomialnya akan berbentuk suatu konstan. Kenapa? Z-nya konstan, ini gambarnya jelek. Ini garisnya lurus ya, anggapnya lurus ya. Harusnya dia lurus, nah gitu lah ya. Kenapa lurus? Karena dia tidak bergantung terhadap R per A0. Jadi berapapun R per A0-nya, nilai R di bagian polinomialnya akan selalu sama. Maka grafiknya konstan. Sementara untuk grafik yang eksponensial, set gitu eksponensialnya, R per A0 terhadap grafiknya nanti akan seperti apa? Eksponen negatif. Begini, set. Eksponen negatif kayak gitu. Ya, nah, jadi kalau dua grafik ini dikalikan, hasilnya akan menjadi seperti yang ini. Kalau grafik fungsi polinomialnya dikalikan dengan fungsi eksponensialnya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa diajarkan seperti ini? Diajarkan yang seperti ini, maksudnya misahin satu-satu bagian polinomialnya, grafiknya gimana, bagian eksponensialnya grafiknya gimana. Tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman memahami bahwa si grafik ini nggak mesti kita semuanya punya nilainya, kita bisa tahu, mengira-ngira kurang lebih hasilnya nanti seperti apa grafiknya. Nah, kita coba untuk yang bagian kedua ya. Nah, untuk kalau saya punya 2S, 2S itu fungsi distribusi radialnya hasilnya adalah 1/8 dikali ya, ini adalah 1/8 dikali Z per A pangkat berapa nih? Z per A pangkat 3/2 juga ya. Juga ya. Kemudian dikali lagi dengan 2 dikurang rho, ini 2 dikurang rho, eksponen minus rho per. Nah, perhatikan, sekarang berbeda dengan yang tadi, yang di sebelah kanan ini, posisi polinomialnya kita bisa gunakan sampai dengan 2 kurang rho. Seperti ini. Berarti nilainya nggak akan selalu konstan, benar nggak? Nilainya tidak akan selalu konstan, tapi dia adalah suatu apa namanya, fungsi linear. Fungsi linear tapi bukan konstan. Nilainya berapa? Nilainya akan selalu turun tergantung dengan semakin besar R-nya. Kenapa turun? Karena tadi definisi rho-nya itu adalah berbanding terbalik dengan N ya. Jadi secara definisi rho itu nilainya adalah 2Z per N. Jadi semakin besar rho-nya, semakin kecil N-nya. Begitupun kebalikannya. Semakin besar N-nya, semakin kecil rho-nya. Maka ketika N-nya semakin besar, R per A-nya makin besar, bentukannya akan jadi seperti ini. Dia linear, tapi linear makin lama makin turun. Beda sama ini tuh eksponensial, jadi ada lengkungannya gitu. Ya, kayak ini linear, lurus, set, lurus. Nah, itu untuk bagian polinomialnya. Bagaimana dengan kurva eksponennya? Perhatikan kurva eksponennya sama ya masih ya. Pangkat minus rho per 2. Jadi bentukannya masih sama kayak gini. Pangkat minus rho per 2. Ya, melengkung gitu ya. Kalau dikalikan, kedua grafik ini akan menghasilkan grafik seperti yang nomor
Kenapa? Karena nilai ini nanti suatu saat akan bernilai negatif kan ya. Kalau dikalikan dengan eksponensialnya, maka eksponensialnya juga akan sempat bernilai negatif untuk kemudian. Ini untuk prediksi ya, prediksi grafik fungsi distribusi radialnya. Di fungsi kerapatannya seperti apa? Kalau fungsi kerapatan ini kan sebenarnya sudah diajarkan di dua pekan yang lalu oleh Pak Kakak. Bagaimana fungsi 1S itu kemudian dia menjadi satu lembah doang. Bagaimana kemudian 2S itu punya dua lembah, artinya eh, ketika saya punya 2S itu kan misalnya di sini inti gitu ya. Kemudian ada satu, ada dua. Nah, kulitnya jadi dua gitu kan ya. Jadi posisi di sini ini itu ada elektron, kemudian sempat tidak ada kebolehjadiannya nol dulu, kemudian baru sampai ke bagian yang kedua. Makanya bentuk garisnya seperti ini. Penurunannya tidak akan saya jelaskan lagi karena di dua pekan yang lalu sudah dijelaskan oleh Pak Kakak. Nah, kemudian yang akan dijelaskan sekarang adalah fungsi distribusi radial berkaitan dengan kerapatannya. Berkaitan dengan wave functionnya. Tuh. Nah, penurunannya seperti ini. Hal yang sama tentu saja bisa kalian lakukan untuk N yang lain. Misalnya 3D, misalnya ini. Ya, jadi radial, distribusi radialnya seperti ini. Nah, nah, sekarang coba dengan memanfaatkan informasi yang tadi saya sampaikan, perhatikan bagian eksponensial dan bagian umumnya. Nah, kalian gambarkan sendiri kira-kira bagian polinomnya untuk 1S, kan tadi udah dijelaskan 1S seperti apa, 2S seperti apa. Kalian gambarkan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 ini. Kira-kira aja. Kira aja. Jadi kalau ini kan dia kuadratik terhadap N. Oh, berarti kira-kira bentukannya bentuk kuadrat. Terus, jadi nanti ada 3 gambar ya. Yang bagian kirinya adalah gambar untuk polinomialnya saja. Tengahnya adalah bagian untuk eksponensialnya saja. Bagian paling kanannya adalah untuk yang hasil kali antara bagian polinomial dan eksponensialnya. Saya kasih waktu 15 menit lah ya. Silahkan dicoba dituliskan di kertas. Nanti seperti biasa kita tanya salah satu, salah dua orang lah. Bahkan ini rumusannya ada di sini. Saya akan tetap melihatkan. Jadi kalian bisa prediksi gambarnya kira-kira seperti apa. Ya, ada. Kenapa? Oh, kamu mau nanya apa? Ini yang harus ditulis adalah kamu coba gambarkan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3P. Minimal 3 lah masing-masing. Yang bisa kamu gambarkan. Tapi jangan 1S, 2S ya, karena tadi sudah jelaskan. Berarti antara 2P, 3S, 3P, 3D. Kalian gambarkan di kertas masing-masing minimal 3. Jadi bagian polinomialnya seperti apa, bagian eksponennya seperti apa, kira-kira grafiknya.
Manfaatkan informasi yang di bawah sini. Bahwa rho itu adalah 2Z per N kali A kali R. Ya, dicoba dulu aja. Lihat yang mana? Yang ada gambarnya. Ya kan soalnya itu. Kalau kamu buka itu ya buat apa saya tanya?
Oke, ada yang udah selesai? Satu orang aja deh. Ada? Nggak ada, saya tunjuk ya. Salna. Salna 92701. Berangkat, coba ditunjukin yang kerjakan. Nah, Salna ada. Saya tunggu 2 menit, kalau Salna nggak menjawab, absennya dihapus ya. Saya ganti kelas sebelah. Siapa ya? Arfa. Arfa 11927. Saya belum semuanya, Ibu. Coba ditampilin dulu pakai kamera yang kamu tulis seperti apa dulu. Saya pakai laptop, Bu. Laptop saya kameranya bermasalah. Atau saya ganti pakai HP dulu, Bu ya? Ya udah. Kalau gitu, jadi siapa Salna? Coba tampilkan yang kamu kerjain mana. Ya, itu distribusi siapa? Itu distribusi siapa? Yang kamu tulis, yang kamu gambarkan itu distribusi siapa? Orbital apa? Yang saya minta seperti apa? Polinomialnya gimana dia bentukannya? Kalau 3S, kalau dilihat dari ini kan 3S itu 1/214 sekian-sekian, 2 kali 6 kurang 6 row ditambah row kuadrat. Nah, kira-kira bentuk kuadratik, bentuk polinomialnya seperti apa? Halo? Kalau Afra tadi gimana, Afra? Kamu Salna suaranya lancar-lancar aja kok. Harusnya kalau emang kendala sinyal, suara kamu juga ke kami kedengarannya jelek kan? Afra gimana, Afra? Afra? Kamera saya, Bu. Kamera laptopnya, Bu. Saya mau pindah ke HP dulu ya, Bu ya. Udah gini aja. Udah gini aja, kamu jelaskan lagi kata-kata aja. Polinomialnya kira-kira gambarnya gimana? Lurus, sama kayak 1S, Yang mana? kan, atau turun, atau naik. Yang kamu gambar polinomial orbital apa? Oh, kayak gini, bentar, Bu. Saya jelasin. Kamu gambarkan orbital apa? Yang 3S itu pertamanya dari atas dia ke bawah, Bu. Sampai ngelewatin garis yang... Bentar, Salna, kamu diam dulu. Saya nanya kelas sebelah. Soalnya tadi kamu nggak jawab pertanyaan saya. Oh iya, Bu. Alfa. Enggak, Salna. Kamu Alfa lanjutkan, Alfa. Nggak apa-apa. Alfa lanjutkan aja. Iya, Bu. Bentar. Oke. Ya, gimana? Tadi kamu gambarkan orbital apa? Tadi saya bikin yang ini, Bu. Yang gambar 2S itu dari sumbu Y, dari Ya, sumbu Y gambarnya dia ke atas, terus nanti sampai ke bawah gitu, Bu, baru nanti datar sejajar ke garis X, Bu. Itu yang 3S. yang 3S.
datar. Itu yang fungsi eksponennya atau polinomnya? Atau udah hasil kali polinom dan eksponennya? Eksponennya, Bu. Eksponennya. Oke, kalau yang polinomnya kira-kira gimana? Dia mulai dari 0, Bu, titik 0, terus dia kayak bergelombang gitu, dan semakin tinggi lagi, Bu. Semakin ke kanan, dia semakin tinggi lagi ke sumbu X. Oke. 3S ya? Itu, ya, 3S, Bu. Yes. Kenapa? Alasannya kenapa dia makin tinggi? Dia jadi berarti bentuknya kuadratik atau gimana? Jadi kayak fungsi kuadrat atau enggak? Gimana, Ibu? Yang 3S itu fungsi polinomialnya fungsi kuadratik atau fungsi gimana? Tahu gambarnya? Kalau dari gambarnya kayaknya kuadratik, bukan, Bu. Karena apa? Alasannya coba. Ini kan saya nampilin fungsi distribusinya nih, wave functionnya. Karena apa? Coba saya kasihin 1, 2, 3. Karena yang mana? Yang sangat mempengaruhi dia jadi bentuk kuadratik. Yang mana? 1, 2, atau 3? Yang lain juga boleh. Bentar, Bu. Dua bukan, Bu? Ya benar Dina, 2. Jadi karena rho-nya itu dia kuadrat terhadap Z per A ya. Jadi Z, dia kan rho sebanding dengan Z per A. Jadi nanti fungsi polinomial dari Z per A terhadap R-nya itu juga mengikuti kuadratik. Sementara yang ini kan konstan. Jadi konstan dikali fungsi kuadrat, jadi bentukannya nanti kuadrat. Kayak gitu lah ya kira-kira ya. Nanti coba masing-masing di rumah lah kerjakan 1 sampai 3, tapi pisah ya. Jangan sampai solusi doang kayak yang gini. Ini kan hasil akhir doang nih. Nah, saya minta kalian pisahkan antara bagian polinomial dengan bagian eksponennya. Kemudian baru hasil akhir jawabannya nanti bentuknya harus seperti ini. Tentu saja kalian boleh menggunakan bentuk menggunakan Wolfram misalnya gitu ya, untuk mengubah, untuk mau melihat bentuk si fungsinya seperti apa. Tapi ingat bahwa sumbu X-nya itu adalah Z per A, Z dikali R per A. Jadi kalian ubahlah kalau kalian mau gunakan aplikasi gitu ya, kalian ubahlah bentuknya. Sumbu X-nya adalah Z R per A 0, sumbu Y-nya adalah R-nya, wave function-nya. Ya, dicoba di rumah nanti ya. Nah, ini wave function-nya hasil akhirnya menjadi seperti ini. Jadi M1 L0 berarti ini adalah fungsi radial untuk 1S. M3 L0 berarti ini adalah fungsi radial untuk 3S. Coba diasah kemampuan bernalar dan berlogikanya. Kira-kira kenapa bentuknya seperti ini? Dan kira-kira kenapa yang kalau misalnya 3D bentukannya seperti ini? Ya. Dapat kebolehjadiannya ini sebenarnya terjawab ya di 2 pekan yang lalu. Pak Kakak sudah menjelaskan bagaimana dapat kebolehjadian fungsinya. Itu sama seperti yang tadi saya gambarkan, saya sharekan ya yang di sini. Nah, jadi ini adalah fungsi distribusi radial wave function-nya, kemudian ini adalah fungsi keratakannya.
radialnya sama fungsi katakan boleh jadi menemukan elektronnya seperti ya. Yang ini satunya udah diajarkan oleh kakak tanggal 2 pekan yang lalu, jadi silahkan dibaca lagi nanti catatan kuliahnya. Nah, kemudian untuk hydrogen wave function kita cukup sampai di situ saja, jadi kita sampai fungsi distribusinya saja. Kalau untuk gambarannya, nah gambarannya sebenarnya bisa kita gambarkan 3 dimensinya berdasarkan kepada grafik 2 dimensi ini. Cuman sepertinya ya tidak ada di indikator mata kuliah hari ini. Jadi kalau seandainya gambar 2S, 2P, 2D seperti apa itu kan pekan lalu sudah diajarkan, tapi penurunan gambarnya dari grafiknya saya rasa tidak perlu lah ya. Nah, sudah kayaknya materi hari ini cukup sampai di situ. Jadi kita berhasil sampai di fungsi distribusi radial. Untuk term simbol yang harusnya minggu ke-7 kita undur dulu karena berdasarkan kalender akademik pekan depan itu sudah jadwal UTS gitu ya. Pekan depan itu sudah jadwal UTS. Udah. Sebelum kelas saya tutup, saya mau kasih satu soal dulu. Kita pakai soal dari Akin saja. Soalnya ini soal dari Atkins ya. Yang bagian bawah. Jadi di sini coba kalian hitung probabilitas keberadaan elektron ya pada N1 L0 ML-nya adalah 0. Ya. Lanjutkan coba perhitungan ini. Kira-kira kalau fungsi gelombangnya adalah ini ya. Ini kan fungsi gelombangnya ini dapatnya dari sini ya. Nah, kalau fungsi gelombangnya adalah itu, maka berapa kira-kira probabilitas ditemukannya elektron di posisi tersebut? Intinya berapa? Berapa kali? Tinggal masukin angkanya ya. Baca ya soalnya ya. Ada yang bisa? Intinya kalau seandainya masih bingung, hitnya adalah ingat dulu lagi
definisi probabilitas itu sebenarnya apa? Probabilitas itu adalah sesuatu disesuatukan. Sesuatunya itu apa? Ini udah ada ini sebenarnya, kan udah ada tulisannya tuh. Rumusnya apa? Gak ada yang bisa? Gak ada? Udah saya jawab aja ya. Jadi, untuk menentukan probabilitas, itu kita menghitung kuadrat dari wave function. Definisi ini jangan dilupakan, kalian minggu depan udah ujian, masa kayak gini aja udah lupa ya. Jadi probabilitas itu adalah kuadrat dari wave function. Jadi untuk menjawabnya kalian tinggal masukkan angkanya, tapi wave functionnya dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan, ini kan jadi 2 dikali Z per A0 pangkat 3 ya. Dikali 1 per 4 Pi pangkat 1. Ya kan ini dikuadratkan berarti kan pangkatnya kali 2 semua ya. Sehingga jadi Z pangkat 3 per V A pangkat 3 kali A0 pangkat 3. 2-nya hilang karena ketika kedua dikuadratkan jadi 4 ya. 4 pangkat 1 jadi 4, jadi hilang. Jadi Z pangkat 3 per A0 pangkat 1 dikali 1 per V. Sehingga Z pangkat 3 per V A pangkat 3. Z-nya kan karena dia adalah atom hidrogen, jadi Z-nya 1. Ya, Pi-nya ya nilai Pi yang kalian masukkan 3,14 sekian-sekian ya. Dan A0-nya adalah jari-jari bor. Ya, jari-jari bor angkanya berapa, itu kalian cari lah di mana A0 itu berapa. Nah, kalau dimasukkan, dia jadi 1 per 3,14 dikali A0 pangkat 3. Hasilnya 2,15 dikali 10 pangkat minus 6 meter pangkat minus. Itu probability, density probability-nya, artinya kerapatan keboleh jadiannya besarnya segitu. Artinya, bagaimana membaca makna fisis dari angka ini? Perhatikan bahwa itu satuannya adalah per 1 per PM pangkat minus 3. Artinya, dalam 2,15 kali 10 pangkat minus 6 pikometer kubik, kemungkinan keboleh jadian kerapatannya adalah sebesar 1. Jadi baru bisa menemukan keboleh jadian itu setelah volumenya 2,15 kali 10 pikometer per 3. Segitulah kira-kira mengartikan probability density-nya. Jadi dalam volume sekian baru ditemukan kemungkinan ditemukannya elektron itu 1. Nah, coba lagi kalau dengan cara yang sama kalian melakukan perhitungan untuk yang self test itu ya. Jadi dia R-nya 2, L-nya 0, ML-nya 0, itu kira-kira berapa probability density-nya. Kalian lakukan hal yang sama, tinggal dikuadratkan ya. Tinggal dikuadratkan fungsi gelombangnya, terus masukkan angkanya. Ya, tapi elektron tetap masih kita hitung elektron Z-nya open. Nah, walaupun di sini ada jawabannya, kan tetap harus tahu ya cara ngitungnya dapat dari mana. Terus udah sih kayaknya itu aja. Nah, untuk persiapan ujian nanti akan saya kasih beberapa set soal untuk dikerjakan ya. Kalau seandainya ada waktunya nanti saya bicarakan dulu apakah nanti akan ada tutorial, tentu saja di luar jadwal kuliah karena jadwal kuliah pekan depan mestinya sudah UTS. Jadi nanti dosen tandem yang lain kemungkinan akan memberikan kelas tutorial, Pak Rahmat atau Pak Kiki ya. Untuk kelas hari ini saya cukupkan sampai di sini. Harapan saya nanti pada saat folder hari ini insya Allah folder rekaman akan segera saya sebarkan linknya.
Teman-teman mulai belajar menyicil, belajar dari sekarang, jangan sampai belajarnya mepet-mepet waktu ujian. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Yang rekaman minggu lalu nanti di-share juga nggak Bu? Iya, satu folder, semuanya disebarkan. Baik Bu, terima Ya. kasih. Siapa tadi yang satu lagi Mulyadi ya? Kenapa? Bukan, row yang itu, yang ini ya, yang row yang ini ya. Row itu adalah dimensionless quantity. Tadi ini saya lagi nge-share apa enggak? Masih nge-share kan ya ini? Masih Bu. Ini kelihatan nggak ya saya gerak-gerak ini? Row-nya itu adalah dimensionless quantity. Jadi, uh, dia bukan kebolehjadian. Sekalipun kalian biasanya mengenal row itu adalah kebolehjadian. Row itu adalah kerapatan ya. Tapi row di sini beda dengan density probability density-nya. Row yang di sini itu adalah kuantitas. Jadi dia hanya bergantung kepada nilai n, a0 dan z. Bukan, dia adalah bagian dari wave function tapi bukan hasil dari wave function. Ya. Oh iya, mungkin yang di mid sebelah bingung ya kenapa saya jawabnya ini. Ini tuh tadi Mulyadi bertanya di kelas sebelah mengenai rho. Apakah rho itu adalah probabilitas kejadian? Tapi saya jawabnya rho itu bukan probabilitas ataupun kerapatan. Tapi rho itu adalah suatu kuantitas. Seperti tetapan A0 atau seperti tetapan K yang kita gunakan pada penentuan hasil level. Ya. Siapa tadi satu lagi yang nanya? Nah, itu pertanyaan tentang UTS ya. Nah, tentu saja saya tidak bisa putuskan sendiri. Makanya tadi saya bilang di awal banget bahwa kemungkinan besar kita UTS di tanggal 21 atau setelahnya. Tapi nanti tentu saja melihat hasil keputusannya dapat program studi seperti apa. Apakah akan dilanjutkan atau gimana. Karena kebetulan mata kuliah kita kan memang materinya sudah pas, selesai. Nah, kecuali kalau seandainya memang mau ditambahkan dengan materi simetri yang kalau menurut saya mending simetrinya setelah UTS saja. Cuman tentu menunggu keputusan dari Pak Prodi ya dan dosen tandem yang lainnya. Jadi saya nggak bisa putuskan. Makanya saya ingatkan kalian siap-siap dulu kuliah UTS-nya di pekan depan. Jadi kalaupun UTS-nya nggak jadi pekan depan, kalian kan udah belajar, jadi nggak masalah. Ya. Tapi yang pasti antara pekan depan atau pekan depannya lagi. Ada lagi pertanyaan? Ada, kalau nggak ada, kelasnya saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar untuk ujiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.